Podo malam Natal tahun lalu di sebuah perumahan sederhana di pinggiran Depok, Jakarta, Bapak Joko menatapku tepat di moto di meja makan keluarga dan berkata dengan suara dingin, "Kamu ini beban buat keluarga, dan kamu nggak boleh tinggal di rumah ini lagi." Koto-koto itu meluncur begitu saja di depan semua orang, sementara aroma ayam panggang spesial masih mengepul dari piring di tengah meja. Pria yang somo yang selama 5 tahun ini aku tanggung semua tagihannya. Listrik pon, air dam, internet IndiHome, bahkan belanja bulanan. Pria yang tak pernah mengangkat satu pekerjaan pun sejak aku berumur 21 tahun. Aku tidak menangis. Tidak berteriak. Hanya duduk diam sambil mengingat setiap transfer yang aku lakukan, setiap pengorbanan yang aku telan, setiap kali aku meyakinkan diri bahwa keluarga harus saling bantu. Pagi harinya, aku langsung memutus semua pembayaran. Dan dalam 48 jam, Bapak sudah ada di depan pintu apartemen Ayu, temanku, berusaha mendobraknya. Tapi aku mendahului cerita. Mari aku ceritakan dari awal bagaimana semuanya terjadi. Aku selalu berpikir malam Natal akan melunakkan hati orang-orang, bahwa bahkan di rumah kami yang tak pernah banyak bicara dan semua orang berjalan di ujung telapak kaki. Setidaknya ada satu malam di mana kami berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ternyata aku salah. Begitu koto-koto Bapak mengudara, sesuatu berubah. Bukan hanya di ruangan itu, tapi di dalam diriku. Karena begitu rasa kaget hilang, aku menyadari sesuatu yang sudah lama aku hindari bertahun-tahun. Ini bukan hal baru. Ini sudah lama menumpuk. Kami tinggal di salah satu perumahan di pinggiran Depok di mana rumah tetangga terlihat sempurna. Halaman rapi, mobil bagus, lampu Natal yang menyala terang. Rumah kami beda cerita. Tagihan menumpuk di meja dapur, jendela bocor saat musim hujan. Kipas angin yang bunyinya seperti mau mati setiap kali nyolo. Tapi listrik tetap menyala, air mengalir, internet lancar, semuanya karena aku. Aku mulai bayar tagihan sejak umur 21 tahun. Katanya sementara, sampai Bapak bangkit lagi, koto Bu Siti. Lalu jadi belanja, air, internet, sampai semua. Aku bilang podo diri sendiri aku sedang membantu. Itu yang dilakukan anak untuk keluarga, kan? Yang aku tidak sadari, aku sedang menggendong semua orang sementara aku sendiri perlahan hancur. Bu Siti punya cara membuat segalanya terlihat normal padahal tidak. Bapakmu lagi stres, katanya sambil mengaduk nasi goreng dengan wajah lelah yang somo. Ia kerja paruh waktu di warung dekat pasar, yang tak pernah ia ceritakan detailnya. Setiap kali soal uang muncul, ia bertingkah seolah tak punya kendali opo-opo. Mungkin itu caranya bertahan, berpura-pura tidak melihat aku tenggelam. Lalu Odo Citro, adikku yang berusia 17 tahun. Tajam sekali dan terlalu peka terhadap segalanya. Ia sudah belajar sejak kecil membaca suasana ruangan sebelum masuk. Aku sering menangkapnya memandangku saat makan malam seperti menunggu seseorang akhirnya mengatakan opo yang semua orang tahu. Tapi tak pernah Odo yang bicara. Dan Bapak Joko sudah bertahun-tahun tidak kerja. Cerita resmi perusahaan kenopek. Cerita sebenarnya, ia tak suka diperintah orang. Ia habiskan hari-harinya di sofa, dan menyolok keras, bergumam bahwa dunia tak lagi menghargai pria seperti dia. Tapi ia sangat menghargai belanja yang aku bayar, air panas yang aku tanggung, internet yang menghiburnya. Aku berpikir kalau aku terus memberi, suatu hari ia akan melihatku bukan sebagai mesin uang, tapi sebagai putrinya. Itu kebohongan yang aku hidupkan sampai malam Natal ketika ia menyebutku beban seolah tak ada artinya. Seolah ia sudah memikirkannya berbulan-bulan dan akhirnya merasa perlu mengucapkannya keras-keras. Saat itulah semuanya klik. Ini memang cara ia melihatku. Dan tinggal lebih buruk daripada pergi. Malam itu aku tak tidur. Hanya menatap langit-langit,
Memutar ulang koto-koto itu berulang kali. Kamu beban. Kamu tak boleh tinggal di sini lagi. Koto-koto itu bukan hanya menyakitkan. Mereka mengukirku dalam-dalam. Setiap kali aku memutarnya, rasanya seperti pengingat bahwa pria yang selama ini aku lindungi tak menganggap aku pantas punya tempat di rumahnya. Tapi bagian paling aneh, aku merasa jernih. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, aku tahu persis apa yang harus aku lakukan. Sekitar pukul 3 pagi, aku bangun dan berjalan mengelilingi rumah. Ruang tamu masih bau pinus dari pohon Natal kecil dan sisa makanan. Lampu pohon masih berkedip, berpura-pura tak ada yang terjadi. Piring bapak masih di meja, remah-remah di mono-mono. Semua terlihat normal, dan itu justru membuatnya lebih buruk. Bu Siti meninggalkan muk tehnya di meja dapur. Teh sudah dingin. Ia biasanya membereskan sebelum tidur. Malam itu tidak. Saat melewati kamar Citra, aku mendengarnya bergerak. Ia juga tak tidur. Pagi harinya, saat semua masih diam, aku mulai packing. Bukan dramatis, hanya tenang, seperti orang yang sudah selesai berpura-pura. Setiap baju yang aku lipat terasa seperti keputusan. Setiap koper yang tertutup seperti batas yang seharusnya aku tarik bertahun-tahun lalu. Di tengah-tengah, Citra mengetuk pelan dan masuk. Ia melipat tangan seperti sedang menyiapkan diri. Kak Laras pergi, bisiknya. Iyo. Ia duduk di lantai di samping koperku, menarik lengan Hodie menutupi tangannya. Bapak enggak maksud begitu. Aku memandangnya. Benarkah? Gadis 17 tahun yang sudah menanggung beban dua orang tua, yang tak pernah belajar mencintai dengan benar. Iya, kataku pelan. Ya memang maksud begitu. Matanya berkocok-kocok, tapi ia tak menangis. Citra tak pernah memberi mereka kepuasan itu. Kakak mau opo sekarang? Tanyanya. Aku akan cari jalan. Mulai dari berhenti bayar tagihan. Kepalanya mendongak cepat. Laras, mereka nggak bisa opo-opo tanpa kakak. Aku tahu, katanya. Bukan karena tak setuju, tapi karena ia belum pernah mendengar aku begitu tegas. Selama bertahun-tahun aku hidup dalam lingkaran itu. Mereka ambil, aku beri. Mereka minta, aku kasih. Dan saat aku butuh sedikit saja kebaikan manusiawi, Bapak menghancurkan semua ilusi yang aku pegang. Pergi bukan balas dendam. Itu bertahan hidup. Tapi sebagian diriku bertanya-tanya, apakah mereka akhirnya mengerti apa yang aku tanggung selama ini saat mereka merasakan bebannya sendiri. Bukan karena aku ingin mereka menderita, tapi karena konsekuensi adalah satu-satunya bahasa yang orang tuaku pahami. Siang harinya, koparku sudah di depan pintu. Matahari musim hujan menyelinap lewat celah gorden dalam garis tipis. Semuanya terasa tergantung, seolah seluruh rumah menahan napas. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, aku tak takut bilang tidak. Aku takut kalau aku tidak melakukannya. Dan saat tanganku menyentuh kenop pintu, satu kebenaran menetap di dadaku. Beban sebenarnya bukan aku. Aku pergi sebelum matahari benar-benar terbit. Langit masih abu-abu khas musim hujan yang membuat segalanya terasa sunyi. Rumah tak bergerak saat pintu tertutup di belakangku. Tak ada langkah kaki, tak ada tunggu, kita bicara. Hanya sunyi, yang memang selalu mereka berikan balik. Aku mengemudi ke apartemen Ayu di pusat Depok dengan koper di jok belakang. Tempatnya kecil, hampir tak cukup untuk dua orang di dapur tanpa saling tabrakan. Tapi saat ia membuka pintu, segalanya terasa berbeda. Lebih ringan, seolah dinding tak lagi menyimpan tahun-tahun kekecewaan. Kamu kelihatan belum tidur berhari-hari, katanya sambil memelukku. Mungkin memang begitu. Ia tak memaksa detail. Itu Ayu. Ya buat ruang dulu, tanya kemudian.
Aku taruh koper di samping sofa, yang akan jadi tempat tidurku entah berapa lama. Sofa itu melesak di tengah, tapi itu kebebasan. Perubahan pertama terjadi sekitar siang. Ku bergetar, lalu lagi, lalu terus bergetar. 3 panggilan tak terjawab dari Bu Siti, 4 dari Bapak, 2 chat dari Citra. Mereka panik banget. Telepon aku. Aku tak jawab. Belum. Sebaliknya, aku buat kopi di mug retak milik Ayu dan duduk di pinggir sofa, membiarkan uap menghangatkan wajahku. Kesederhanaan itu terasa mewah setelah bertahun-tahun bertanggung jawab atas segalanya dan semua orang. Sore harinya, mereka ganti taktik. Tak ada panggilan lagi, hanya kepanikan. Bu Siti chat, Laras, listrik pon mati. Kamu bisa cek. Internet putus. Tekanan air rendah. Tolong jawab. Aku pandangi pesan itu. Campuran sedih dan tegas naik di dadaku. Akhirnya mereka merasakan apa yang selama ini aku tanggung sendiri. Aku ketik satu kalimat. Aku sudah bilang. Aku berhenti bayar tagihan. Titik-titik berkedip. Hilang. Berkedip lagi. Kenapa kamu lakukan itu? Aku hampir tertawa. Sebelum aku balas, Citra chat, Bapak marah besar. Katanya ini salah kakak. Kakak lagi menghukum mereka. Menghukum. Koto menarik mengingat aku hanya mundur. Mereka baru belajar betapa dinginnya tanpa orang yang melindungi mereka. Malam itu, aku masuk ke akun-akunku. Bukan untuk cek mereka, tapi untuk lindungi diri. Aku hapus namaku dari setiap pembayaran. Internet, air, listrik, semua yang diam-diam menjaga keluarga berfungsi sementara mereka berpura-pura stabil itu gratis. Saat aku klik konfirmasi, sesuatu di dalamku tenang. Batas akhirnya ditarik sampai tuntas. Pagi berikutnya, aku bangun dengan peringatan berbeda. Percobaan login mencurigakan terdeteksi. Jantungku berdegup kencang. Aku buka aplikasi ban. 3 kali gagal login. 1 percobaan reset password. Aku tak perlu detektif. Aku tahu siapa pelakunya. Bapak tak bisa kendalikan aku lagi. Jadi sekarang ia ingin uangku. Ayu melihat wajahku saat aku masuk dapur. Laras, odo opo. Aku angkat. Mereka bukan cuma panik. Mereka putus asa. Dan orang putus asa bikin keputusan berbahaya. Saat melihat percobaan login itu, sesuatu langsung fokus. Bukan takut, tapi kejelasan. Ini bukan sekadar keluarga berantakan. Ini yang terjadi saat orang yang selama ini bersandar padamu tiba-tiba sadar tanah di bawah kaki mereka hilang. Aku ganti semua password. Ban, email, streaming, semuanya. Lalu aku telepon ban dan minta mereka kunci akunku begitu ketat sampai tak ada yang bisa sentuh sepeser pun tanpa verifikasi sidik jari. Saat selesai, ku bergetar lagi. Citra. Bapak teriak-teriak. Katanya kakak sabotase rumah. Ibu nangis. Mereka tak tahu harus opo. Aku pandangi pesan itu, jempol melayang. Aku tak mau ini terjadi pada Citra. Ia hanya anak yang berusaha bertahan dari sesuatu yang tak ia ciptakan. Tapi setiap kali rasa bersalah naik, aku ingatkan diri aku tak melakukan ini pada mereka. Mereka yang lakukan pada diri sendiri. Aku telepon dia. Ia angkat di dering pertama, berbisik seperti sedang sembunyi. Bapak ngamuk, Kak. Aku rasa dia coba masuk akun kakak. Aku tahu, katanya sambil mengumpat pelan. Tentu saja dia lakukan. Suara benturan terdengar di belakangnya. Sesuatu berat. Mungkin kursi jatuh. Napasnya tersengal. Aku harus tutup. Hati-hati yo, Kak.
Kalimat terakhir itu melekat lomo setelah telepon selesai. Sekitar pukul 7 malam, aku dan Ayu duduk di sofa menonton sitkom lomo, tak benar-benar memperhatikan saat Odo ketukan keras di pintu. Bukan ketuk, tapi pukul yang mengguncang dinding. Ayu muteto, laras. Perutku melorot. Aku sudah tahu. Aku berjalan pelan ke lubang intip. Saat melihat, napasku tertahan. Bapak Joko, wajah merah, rahang tegang, tinju terkepal di samping seperti siap mendobrak dengan tangan kosong. Laras, teriaknya. Buka pintu. Ayu berdiri di belakangku, berbisik, jangan buka. Ya pukul lagi lebih keras. Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Kamu pikir bisa ambil semuanya setelah opo yang kami lakukan buat kamu? Bagian terakhir itu hampir membuatku tertawa. Lakukan buat aku. Opo tepatnya? Aku tak jawab. Aku mundur dan ambil. Pukulan lain mengguncang bingkai. Buka pintu. Aku telepon polisi, kataku cukup keras supaya ia dengar. Kamu tak berani, ia sembur. Aku tekan nomor. Operator jawab tenang. 110, Odo opo daruratmu? Ayahku mencoba mendobrak apartemen temanku. Ia pukul pintu dan teriak-teriak. Ya tak seharusnya di sini. Bapak pasti dengar karena tiba-tiba pukulan berhenti. Sesaat semuanya diam lalu ia teriak, kamu tak tahu terima kasih. Operator bilang, petugas sedang dalam perjalanan. 2 menit lagi. Sirene terdengar di koridor. Ayu hitung langkah saat mereka mendekat. Tegap, disiplin, tegas. Lalu suara menggelegar, Pak, mundur dari pintu. Lebih banyak teriakan, perkelahian, lalu sunyi. Saat aku buka pintu, 2 polisi sedang memasang borgol di tangan bapak. Dadanya naik turun karena marah. Tapi saat melihatku, ekspresinya berubah, bukan penyesalan, tapi kebencian, begitu dingin sampai kulitku merinding. Kamu yang lakukan ini, gerutunya. Tidak, kataku pelan. Kamu yang lakukan. Mereka bawa dia pergi, tapi cerita tak berakhir di situ. Pagi berikutnya, ku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku biarkan berdering, tapi cat masuk. Kamu akan menyesal. Dingin merayap di punggungku. Nodo, iramanya. Aku tak perlu tanda tangan. Ya sudah keluar. Seseorang telah menjaminnya. Aku mengemudi ke rumah Lomo bersama Ayu. Aku tak mau pergi sendiri. Citra cat, ibu aneh sekali. Kakak sebaiknya ambil barang sebelum ibu lakukan sesuatu. Saat kami masuk ke halaman, sesuatu langsung terasa salah. Mobilku, yang aku parkir aman di tempat Ayu, sekarang odo di depan garasi. Jok pengemudi didorong ke belakang. Kotak sarung tangan terbuka. Bensin hampir habis. Ayu berbisik, Laras, mereka ambil mobilmu. Aku turun pelan, dodo sesak. Bu Siti keluar dari pintu depan, bukan menyambut, tapi menuduh. Kamu lapor polisi ke bapakmu, bentaknya. Kamu tahu opo yang kamu lakukan? Kalian ambil mobilku, balasku. Suaraku tenang. Mobil itu odo di situ dan dipakai. Kami butuh. Itu tak membuatnya milik kalian. Setiap kata dari mulutnya alasan, bukan penjelasan. Aku mau kuncinya, kataku. Ya lipat tangan. Aku tak punya. Kalau begitu kalian tak keberatan kalau aku telepon polisi lagi. Wajahnya goyah. Sekejap, tapi aku lihat. Tanpa kata lagi ia masuk. Sesaat kemudian ia kembali dan lempar kunci ke kakiku seperti sampah. Senang sekarang, bentaknya. Tidak, kataku. Tapi aku akan senang. Di dalam, Citra berlari ke arahku, berbisik, ibu ambil laptop kakak.
Ya jual ke Pegadaian. Dadaiku sesak. Dimono? Ya bilang butuh uang. Aku coba hentikan. Aku berbalik ke ibuku. Ibu jual laptopku ke Pegadaian. Ya tak terlihat bersalah. Ya terlihat kesal. Kamu tinggalkan di sini. Itu jadi milik kami. Kami butuh uang. Begitu saja. Aku keluarkan dan tekan nomor polisi lagi. Matanya membelalak. Laras, jangan berani. Yo, halo, kataku saat ia memandang ngeri. Saya mau lapor barang curian. Saat polisi datang, Bu Siti coba segalanya. Bantah, nangis, buat rasa bersalah. Tapi Citra berdiri di sampingku dan bilang kebenaran. Mereka borgol dia di halaman. Tetangga mengintip dari gorden. Udara musim hujan terasa tajam. Bu Siti memohon, menangis, mengatakan hal-hal yang tak seharusnya ibu katakan pada anak yang hanya mau ambil kembali miliknya. Aku tak bergerak. Saat mereka masukkan dia ke mobil, aku rasakan ketenangan aneh yang mantap di dalam. Bukan kepuasan, bukan kemenangan, tapi kebebasan, jenis yang datang saat benang terakhir, yang mengikatmu ke masa lalu toksik akhirnya putus. Aku kumpulkan barang-barangku yang tersisa sementara Citra bantu diam-diam, tangannya sedikit gemetar. Kakak benar-benar pergi, bisiknya. Aku sudah pergi, kataku. Ia mengangguk, air mata menggenang tapi tak jatuh. Aku juga mau ikut. Saat umur 18. Aku percaya padanya. Saat aku dan Ayu masukkan kotak terakhir ke mobil, lampu depan muncul di ujung jalan. Siluet familiar turun. Bapak Joko. Aku tak gentar. Tak bicara. Aku hanya pandang dia. Seperti pandang badai. Tak terhindarkan tapi bisa diatasi. Kalau bapak dekati aku lagi, kataku lewat jendela terbuka, aku ajukan perintah penahanan. Rahangnya menegang. Kamu pikir kamu lebih baik dari kami? Untuk pertama kali, aku katakan. Aku tahu aku lebih baik. Kami melaju pergi, dan aku tak menoleh ke belakang. Minggu-minggu berikutnya, semua yang dulu terasa kusut perlahan terurai jadi jelas. Bu Siti menghadapi konsekuensi hukum karena jual laptopku ke Pegadaian. Untuk pertama kali, aku bukan yang membersihkan kekacauan. Tuduhannya tak terlalu berat, tapi cukup. Akuntabilitas, sesuatu yang ia hindari seumur hidupku. Bapak Joko, marah dan menggelepar, loncat-loncat antara pekerjaan sementara, dan telepon marah yang aku tak pernah jawab. Aku blokir semua nomor sebelum pesan suara menumpuk. Citra update diam-diam, hati-hati. Rumah semakin dingin, secara harfiah, setelah utilitas benar-benar diputus. Ia cerita hari saat air berhenti mengalir. Bagaimana Bu Siti berdiri di wastafel memutar keran berulang kali seolah akan nyolo lagi secara ajaib. Bagaimana Bapak menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Akhirnya, mereka tak sanggup bayar tunggakan dan harus pindah. Mereka pindah ke kontrakan reyot di seberang kota. Dinding tipis, lampu lorong berkedip, jenis tempat di mana kamu dengar setiap pertengkaran tetangga dan berpura-pura tak dengar. Kejatuhan mereka bukan dramatis. Lambat, tak terhindarkan, dan menyedihkan karena mudah diprediksi. Sementara itu, hidupku mulai terasa benar-benar milikku. Aku tanda tangan kontrak apartemen studio kecil dengan jendela besar dan tak ada hantu di sudut. Aku beli furnitur sendiri, ambil keputusan sendiri, hidup dengan syaratku sendiri. Aku belajar betapa sunyinya kedamaian. Bagaimana pagi terasa saat kau tak lagi takut opo yang akan datang. Betapa enaknya buka rekening bank dan lihat uang yang benar-benar milikmu. Dan Citra, ia hitung hari sampai 18 tahun. Kami chat malam-malam. Ia cerita rencana kuliahnya, jalur kaburnya,
bagaimana ya tabung uang dari kerja paruh waktu diam-diam. Untuk pertama kali, masa depan tak terasa berat. Saat Citra akhirnya genap 18 tahun dan keluar dari rumah itu selamanya, ia telepon aku dari halte bus. Napasnya tersengal dan bebas. Aku mengemudi jemput dia. Saat ia naik ke jok penumpang, ia bisik, kita berhasil. Dan untuk pertama kali, aku percaya. Kami berdua percaya. Rasa sakit tak lagi mendefinisikan cerita kami. Pilihan yang mendefinisikan. Pilihan untuk pergi. Pilihan untuk melindungi diri sendiri. Pilihan untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Hidupku kini tenang. Aku punya pekerjaan tetap sebagai desainer grafis freelance, apartemen sendiri yang nyaman, dan teman-teman baru yang tak tahu masa laluku. Kadang aku ingat malam Natal itu, tapi bukan dengan amarah lagi. Hanya pelajaran. Bahwa menghormati orang tua tak berarti mengorbankan diri sendiri sampai habis. Bahwa karma memang datang, tapi bukan karena aku balas dendam, karena aku akhirnya memilih untuk berhenti menjadi karpet merah bagi orang lain. Citra kini kuliah semester 1 di Universitas Negeri. Ia tinggal bersamaku di studio, tapi kami sedang cari tempat lebih besar. Ia belajar cepat mandiri, seperti aku dulu. Kadang malam kami duduk di balkon, minum kopi sambil lihat lampu-lampu depok berkedip. Kak, terima kasih sudah nunjukin jalan, katanya suatu malam. Aku hanya tersenyum. Kamu yang nunjukin aku kalau aku tak sendirian. Orang tuaku masih di kontrakan itu. Bapak Joko kerja serabutan sebagai ojek online, Bu Siti jualan makanan kecil di depan rumah. Mereka tak pernah hubungi aku lagi setelah kasus polisi. Mungkin malu. Mungkin sadar. Tapi itu tak lagi urusanku. Aku sudah lepas. Dan kebebasan ini, rasanya seperti napas pertama setelah bertahun-tahun terbenam. Cerita ini bukan tentang kebencian. Ini tentang bangkit. Tentang seorang putri yang akhirnya sadar bahwa mencintai keluarga tak berarti harus mati untuk mereka. Tentang karma yang datang bukan dari balas dendam, tapi dari keputusan untuk berhenti memberi saat tak ada yang memberi balik. Kalau kamu sedang bocor ini dan merasa terjebak seperti aku dulu, ingat, kamu bukan beban. Kamu berharga. Dan kadang, berjalan pergi bukan menyerah. Itu akhirnya berdiri tegak.